Alright, hi there, how are you doing? Yudi Kemal is right here for SBO Web TV. Yudi Kemal yang pasti tidak akan sendiri, tapi kita hari ini nanti akan rame-rame. But meanwhile, let's just start with the Honda DBL International Challenge 2016 yang dimulai dari tanggal 1 sampai 5 November 2016. Kalau misalnya pengen tahu seperti apa nih soal Honda DBL International Challenge 2016, here we go. This is the video for you. Itu menurut saya impian ya mas. Semuanya tuh soal mental lah gitu. Bisa jadi keluarga, udah bisa ngerti satu sama lain. Itu kayak suatu gift lah yang luar biasa banget. Baru ketemu basket cuma 5 hari, terus langsung jadi satu tim. Sejelas tuh kita tuh jagoan di masing-masing daerah. Kita harus bisa nyesuaiin diri, biar bisa jadi satu tim yang solid, yang kompak, yang bisa kerja sama. Menang kalah ya soal belakangan lah. Tapi yang pasti kita rasanya tuh, rasa kekeluargaannya tuh udah ada. Nah, anak-anaknya kompak semua. Ya jarang sih, biasanya di tim putri itu selalu ada masalah, ada 2 leader di dalam satu tim. Untuk tahun ini kelihatannya ya kompak banget lah anak-anaknya. Kita dari masing-masing jadi sebuah keluarga. Kita melewati susah bareng, dimarahin pelatih bareng, bangun pagi latihan, bangun pagi tidurnya malam, latihan sekali 2 kali, sampai terus kita melalui itu semua sama-sama sampai sekarang. SMA tuh cuma mau main DBL, kasar gitu ya. DBL udah bener-bener udah masuk ke hati para pelajar, bahkan ke pelatih. Dan emang ini pride-nya besar, jadi siapapun mau. Sekarang bukannya malah ngomong ikram atau apa, tapi kita emang tim Indonesia All Star. Alright, that was a little about Honda DBL International Challenge 2016. Not little, but it's really big thing happened right here. And I am right now with a big guy behind the DBL International Challenge 2016. Of course, from DBL, there is a DBL representative. Ada, ini temen gue banget ya, temen gue banget zaman SMA. So, we talk about high school. Then I just met my high school mate, Yudo. Apa kabar, bro? Baik. Ini beneran loh, temen SMA kita ya. Bener. But anyway, we are not talking about the high school, our high school. But right here, we talk about the DBL International Challenge 2016. Yudo Herman ini sebagai Communication Manager PT DBL Indonesia. Wow, welcome once again, Yudo. Dok, kalau misalnya ngobrolin soal Honda DBL International Challenge 2016 ini apa sih? Sebenarnya mungkin banyak yang nggak tahu. Secara karena kita DBL punya banyak sekali event
especially for basketball. Mungkin bisa dijelasin buat update people. Ya, jadi kalau Honda DBL International Challenge ini adalah salah satu puncak acara sih. Puncak acara sebelum Honda DBL All Star ini akan berangkat menuju Amerika. Wow. Jadi rangkaian 1 tahun penyelenggaraan Honda DBL, puncaknya adalah di Honda DBL International Challenge. Sebelum mereka akan berangkat untuk jalan-jalan dan belajar di Amerika. Wah, gitu. cool. Nah, dan ini sudah diadakan setiap tahunnya. Jadi mulai 2009 kita sudah mulai Honda DBL International Challenge ini. Awalnya dengan Australia, kemudian semakin banyak negara-negara yang tertarik gitu kan. Tahun 2012 kita ada Singapura, kemudian Malaysia juga, dan tahun ini kita diselenggarakan oleh 3 negara. 3 negara, yes, exactly. Indonesia, Malaysia, sama Australia ya. Betul. Wow, keren banget. Tapi anyway, what is the expectation for this match gitu? Kalau ngomongin soal matchnya, tadi sudah dijelasin juga sama Yudo, termasuk sedikit tentang historisnya. But what is the expectations for this match, especially for maybe spesifiknya buat player-playersnya sendiri, buat seorang Yudo Herman selaku DBL representatif, apa nih Dok? Apa ekspektasinya sih buat mereka-mereka ini? Yang pertama, para pemain DBL All Star ini kan dipilih dari berbagai daerah ya. Jadi mereka udah yang terbaik ya? Mereka adalah pemain-pemain terbaik yang dipilih dan disatukan menjadi Honda DBL All Star. Dan harapannya, ekspektasi kita adalah mereka bisa mencoba juga skill, teamwork mereka dengan pemain-pemain dari negara lain. Betul, lebih diuji ya. Iya, betul. Jadi nggak jago kandang istilahnya. Betul. Jadi mereka harus bisa kerja bareng sama tim-tim dari luar juga. Jadi mereka akan tanding dengan tim-tim luar dan saling mengukur skill juga sih. Oh ternyata kalau tim Malaysia ini seperti ini, kalau tim Australia mungkin punya karakter yang berbeda lagi. Sebelum nantinya mereka berangkat ke Amerika itu mereka sudah punya modal. Jadi ketika bermain dengan orang Amerika juga bisa tahu lah. Benar. Jadi belajar kan ambience-nya seperti apa. They have to find for each other strategy for the match juga kali ya. Betul. Seperti itu. Oke. Nanti kita juga akan ngobrol sama seorang yang juga sudah tergabung di Honda DBL Indonesia All Star Boys. Untuk tim boys-nya ada Aloysius Winston Swenjaya. Ini sebenarnya nama-namanya lokal sih, but anyway, we'll see how local he is. Ataukah sebenarnya dia malah interlokal ya, Dok? Alright, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kita break dulu, tetap di SBO Web TV with me, Yudi Kemal. We'll be right back, don't go anywhere. Inilah wajah sentra ikan bula. Ironi jika kita mengatakan bahwa ini merupakan sentra ikan di kota Surabaya, namun masih saja sepi. Ikuti diskusi kita kali ini pemirsa, TOS pada pukul 21.00 hanya di SBO TV, kita akan mencoba mencari solusinya seperti apa. Cinta saja tidak cukup, karena wanita butuh kepastian. Makanya, jadi laki, jaga gengsi. Buruan kunjungi bursa mobil bekas BG Junction lantai L3, Jalan Bubutan Surabaya dan DTC Wonokromo lantai 5 dan 6. Tersedia ratusan mobil bekas berkualitas mulai dari SUV, city car, dan mobil niaga lengkap tersedia. Semua itu bisa Anda dapatkan secara cash maupun kredit selama 5 tahun dengan uang muka ringan. Proses cepat dan mudah. Tunggu apa lagi? Buktikan sendiri kualitas mesin dengan melakukan test drive di lokasi. Beli bekas, pilih yang berkualitas. Oh, jadi di sini tempat mobil bekas berkualitas. Membuka hari Anda di pagi hari, kami suguhkan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dan peristiwa di sekitar Anda. Dikemas secara detail dan lengkap. Update pagi bisa menjadi literatur bagi Anda sebelum melengkapi hari Anda dengan aktivitas. Update pagi hadir setiap hari di SBO TV. Ikuti
Ikuti Java Speed East Java Marathon, the biggest running event in East Java. 6 November 2016 di Jembatan Suramadu. Dengan total hadiah 450 juta rupiah. Daftar sekarang juga. Acara ini dipersembahkan oleh Alright, update people, we're back on SBO Web TV. Don't forget to just check it out. Us, of course, not only on your screen right now, tapi di SBO TV, sbowebtv.com. Actually, Yudi Kemal di sini masih bersama Yudo Herman as Communication Manager PT DBL Indonesia, DBL representative also right here. Ya, dia juga kebetulan my high school buddy mate. Anyway, sekarang kita juga mau jalan-jalan dulu untuk sedikit kasih refreshment buat mungkin update people yang juga dulunya sempat ngikutin banget ya International Challenge 2015 yang kemarin kan tadi kita juga sudah lihat cuplikannya di video itu, Dok. Nah, sekarang kita pengen kasih tahu nih update people tentang sedikit perjalanan yang kemarin di tahun kemarin All Star yang ke USA. Nah, tahun ini kan mereka juga akan berangkat. Tapi gimana sih sebenarnya keseruan yang tahun lalu? We'll be check it out. This is the video for you. Saya pikir sih pertamanya camp itu bakal cuman santai gitu, cuma latihan-latihan, tapi ternyata kita dilatih buat jadi pemain yang lebih keras dan gak lembek. Ini satu-satunya ajang bola basket di Indonesia yang ngumpulin seluruh pemain SMA dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia disatuin di satu tempat buat diseleksi. Kapan lagi sih kita dilatih sama Dimas Muhari, sama pelatih-pelatih Australia? Kapan lagi? DBL Camp itu megah. Saya juga senang gitu dilatih keras kayak gini, jadi saya jadi pemain yang gak lembek dan lebih disiplin lagi. Banyak dapat pengalaman-pengalaman baru, terus ya latihannya itu jadi tambah, skillnya juga jadi tambah, bisa belajar yang banyak lagi. Ya kita di sini ketemu teman yang beda logat, beda budaya, beda segala macam lah. Ini dari Bali. Aku dari Jakarta. Dari Mataram. Yeay. Jadi ada yang dari yang kecil, dari yang besar, terus ada juga dari timur sampai barat tuh ngumpul jadi satu. Di sini juga aku jadi banyak teman sih dari yang kota-kota lain. Yang kan biasa kita lingkupnya cuma di Pontianak aja, tapi sekarang ada yang di Semarang, Jogja, Jawa semua. Nah, ini saya bisa membuktikan kayak saya, kalau saya juga bisa bermain basket. Kita diajar buat nerima apa yang udah mereka kasih kita. Terus kita juga diajar buat jadi orang yang gak manja. Banyak pelajaran yang bisa diambil yang di kota aku nggak ada, tapi di sini ternyata ada. Aku siap jadi Honda DBL All Star. Aku pengen jadi Honda DBL All Star. Saya siap untuk jadi Honda DBL All Star. Saya siap masuk Honda DBL All Star. Kita siap buat jadi Honda DBL All Star. Honda DBL All Star. DBL Camp itu luar biasa. Nggak ada anak SMA yang nggak mau masuk sini. Alright. Ternyata itu tadi yang kita lihat adalah kata Yudo nih, bukan sekedar highlighting tahun lalu aja, karena memang highlighting tahun lalu euforianya udah pasti bakal semeriah dan bahkan mungkin bigger gitu ya, lebih gede lagi kemeriahannya untuk bisa menyambut Honda DBL International Challenge 2016 ini. Tapi ini tadi campnya ya, jadi hampir 120 peserta? Jadi totali itu ada 224 peserta cowok dan cewek. Oke. Itu mereka Team boys and team dijadikan satu camp, kemudian selama 4 hari mereka akan menunjukkan skillnya yang terbaik. Setelah itu dia akan diseleksi day by day sampai akhirnya terpilih 12 pemain putra, 12 pemain putri itu yang berangkat ke Amerika. Wow, cool. Gitu. Jadi mereka disatuin di camp. Tadi kita lihat gimana mereka dilatih untuk jadi player yang nggak lembek.
ya. Mereka dilatih buat struggle, to just put themselves ya, their soul into the match ya kan. Jadi mereka benar-benar dilatih sedemikian rupa. Jadi camp itu bukan cuma sekedar kayak buat karantin doang, karantinaan, tapi anyway it's for their own goods. Oke, Dok, sebenarnya sekarang kalau boleh aku tanya ya, itu adalah apa sebenarnya perbedaan antara International Challenge 2016 yang ini sama yang kemarin? Ya, jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu sebenarnya dari sisi peserta tahun ini lebih banyak. Ya. Kalau tahun lalu memang hanya Australia yang bisa hadir. Tahun ini ada Malaysia. Dan yang menarik, Malaysia ini menurunkan tim terbaiknya. Jadi dia menamakan dirinya NBL D-League. NBL D-League All Star Malaysia. Jadi mereka membawa pemain-pemain under 18 dan itu pemain-pemain terbaiknya semua. The best under 18 player. Cool. Tapi sekarang, why do they just really excited atau interest buat joining us to the International Challenge? I mean, Malaysia sama Australia. Kalau Australia udah 2 kali ya. Jadi Malaysia now. Why do they interest to us? Sempat tahu nggak reasonsnya kenapa 2 negara itu benar-benar interest sama kita? Jadi kalau dilihat kita berbincang-bincang dengan rekan-rekan dari Australia, dari Malaysia, itu mereka interest karena yang pertama adalah pengembangan basket di Indonesia ini terutama untuk pelajar itu heboh banget. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita termasuk yang paling heboh sih. Itu yang membuat mereka interest. Ternyata Indonesia pengembangannya luar biasa ya. Gitu. Siap. Kita tahan dulu. Kita jeda dulu untuk azan maghrib. So we'll be right back only on SBO Web TV. Yudi Kemal will be right back. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yes, we're back on SBO Web TV with me, Yuri Kemal, and you still can check it out. Us, of course, streaming only on sbowebtv.com. Yuri Kemal, sekarang nggak sendirian. Kalau tadi sudah ada Yudo Herman, Communication Manager PT DBL Indonesia. Of course, he's as one of the representative from DBL. Jadi sekarang ada juga nih di tengah-tengahnya, ini adalah one of the member or player of All-Star, Indonesian All-Star from DBL Indonesia All-Star, Aloysius Winston Swanjaya. Hai. Masih agak sedikit kaku dan takut-takut. Oke. So, kamu dari Bali ya? Iya, dari Bali. Oke. Ini tadi Yudo sempat ngobrol sama kita di off-air, kalau kamu one of the best that we have already on the team. Jadi, gimana perasaannya tergabung di Indonesia All-Star? Winston? Ya mungkin cukup senang ya bisa bergabung di tim, bisa akhirnya usaha keras banget ya dari Bali iya, gitu kan, dari berbagai kota, dari berbagai pemain, ribuan pemain bisa gabung di sini. Ya mungkin juga nambahin buat pelajaran dan pengalaman. Oke, cool. Tapi kalau misalnya ngomongin soal pengalaman aja pasti mungkin banyak banget dan nggak kelar buat di-share juga satu-satu. Tapi gimana sih kalau misalnya kamu lihat match-nya sendiri? Karena International Challenge ini kan what a really huge and big ya. Ada Malaysia bro sekarang sama Australia. Dan yang kemarin-kemarin juga sudah sempat ada Singapura, Australia udah 2 kali gitu. Nah kalau kamu ngelihat IC-nya sendiri gimana, International Challenge-nya sendiri nih? Ya bagus ya buat perkembangan basket di Indonesia juga bagus. Jadi kayak murid-murid yang SMA yang punya talenta bisa dikembangin dalam basketnya. So what is your dream? I mean, being a professional basketball player atau gimana? Atau masih belum ya? Ya Oke, masih nyoba-nyoba, santai. Abis dari camp ini kayaknya abis ini lo bakal bisa tahu nih bahwa lo akan jadi basketball player sejati. Oke, tapi kalau aku balik lagi ke Yudo nih sedikit. Do, tadi kalau misalnya kita ngomong IC-nya sendiri sudah dijelasin perbedaannya dari mulai dari sisi players juga, peserta itu semuanya lebih banyak ya daripada tahun sebelumnya. Nah, yang menarik nih sekarang mungkin udah pasti peserta-peserta itu kan juga selain dilatih di camp dan lain sebagainya itu mereka juga pasti kayak ada reward kan. Nah, reward itu biasanya berupa hadiah. You know, high school main kita dulu SMA tuh pasti ngejarnya apa? Hadiah berapa, bro? Gitu. Nah, so how about the prizes? Jadi kita mau ngomongin hadiah nih untuk tahun ini International Challenge 2016 hadiahnya. Jadi tiap tahun sih kita menyelenggarakan itu, tapi yang menariknya hadiahnya itu sebenarnya adalah trofi untuk champion, untuk champion. Tapi bukan sekedar trofi aja, ini jadi apa ya? Salah satu pride lah, salah satu pride bila 3 negara itu bertanding, siapa yang jadi juara itu pride-nya itu yang lebih dibanggakan gitu. Jadi nggak no matter who's the winner right here ya, sebenarnya it's just only trophy gitu ya. Everybody mungkin punya possibility buat mendapatkannya, tapi yang paling penting seperti kata Yudo bilang tadi pride. So what do you think? Gimana sih kamu selama ini udah jadi satu tim, terus sempat kemarin
cobain match nggak sama yang dari tim Australia atau Malaysia? Baru Malaysia. Baru Malaysia. Ya, So how was it? Ya mungkin lumayan. Lumayan apa nih? Lumayan baik karena Lumayan, tim DBL All Star juga dapat perlawanan yang sangat baik dari Malaysia, dan Indonesia pun juga udah ngasih yang terbaik buat Malaysia. Jadi ya mungkin. So do you feel our team like having a better qualifications or something? Ada yang menurut kamu apa sih yang keunggulan dari tim kita gitu, dari Indonesia All Star? Mungkin dari Indonesia ya, kita semua masih umurnya masih mungkin kelahiran 1999 ya. High school lah ya. High school. Jadi ya untuk talenta segini kita mungkin wow lumayan lah buat kita semua. Oke, cool. Alright, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Yang pasti masih di sini di Honda DBL International Challenge. Winston deh terakhir sebelum kita break dulu sebentar. Winston, setelah kamu camp ya, setelah kamu ada masuk camp, terus ini apa yang paling menonjol perubahan nih dari diri kamu? What's the difference after you just joining the yes exactly DBL-nya, terus kemudian camp-nya ini apa sih yang paling menonjol? Yang dulu mungkin lo orangnya stubborn, selfish or something like that gitu, yang agak sedikit kadang-kadang ngerasa gue punya strategi, yang lain ya udah sih gitu. Tapi sekarang have to share something like that, ada nggak hal-hal yang seperti itu? Ada sih, kayak misalkan sebelum saya join di DBL juga. Ya mungkin di tim memang saya bekerja sendiri, jadi kayak ya mungkin bilang selfish mungkin karena, tapi setelah join di DBL Camp, saya ngeliat semua pemain di DBL Camp itu nggak ada yang nggak bisa, semuanya punya talenta yang, jadi ya mungkin lebih dapat ilmunya kayak kita tim nggak boleh bekerja sendiri, jadi harus bekerja sama satu sama lain. Karena semuanya bisa, ya nggak sih? Karena semuanya nggak ada yang nggak bisa. Ketika lo underestimate orang, kelar ya. Anyway, Winston dan juga Yudo masih akan bareng sama kita. Dan there are another ones yang juga akan ngobrol sama kita. Ya, kita break dulu boleh? Ya, jangan kemana-mana, tetap di SBO Web TV. Seorang tersangka kurir narkoba jaringan Lapas Madiun berhasil dibekuk Satres Narkoba Polrestabes Surabaya. Terdesak butuh uang untuk bayar hutang dan mengurus proses cerai, wanita muda satu anak nekat gelapkan uang perusahaan. Gabungan tim Ditres Narkoba Polda Jambi bersama Polresta Jambi berhasil gagalkan peredaran ganja kering. Membuka hari Anda di pagi hari, kami suguhkan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dan peristiwa di sekitar Anda. Dikemas secara detail dan lengkap. Update pagi bisa menjadi literatur bagi Anda sebelum melengkapi hari Anda dengan aktivitas. Update pagi hadir setiap hari di SBO TV. Perhelatan Ciputra World Fashion Week di setiap harinya selalu menyuguhkan fashion yang unik dan spektakuler. Salah
Selain untuk aksen pada busana, Swarovski juga bisa dimanfaatkan untuk hiasan kuku. Alright, we are back on SBO Web TV and you still can stream on sbowebtv.com. My name is Yudi Kemal dan we still talk about the DBL or Honda DBL International Challenge 2016. Tadi kita sudah punya Yudo Herman. We have him as Communication Manager PT DBL Indonesia and one of the members on boys team from DBL Indonesia All-Star Aloysius Winston Swenjaya, and now joining us right here, Carlton Overmans from the ADU All-Stars Australia boys teams, one of the boys team member. Carlton, how are you doing, man? Yeah, good. Good. So, is it your first time to Surabaya? Yeah, it is. Yeah, my first time here. How is it? Yeah, it's really hot. Like, we're really enjoying it. It's really different from Australia, but yeah, it's Do you great. taste our original food? Or Yeah, something? yeah, we've been going around to different What places, is it? and yeah, well, we've lots of rice we've noticed, and a lot of us really enjoy Okay. the food. Alright, Carlton right here. Jadi kita ngobrol-ngobrol bertiga. Sekarang ada Yudo, ada Winston sama Carlton. Kalau Winston tadi yang kedua ya? Tahun kedua ya? Tahun kedua, oke. Nah, I'm just moving to Carlton's first. So, Carlton's, it's maybe still the same questions because we talk about the atmosphere of our international challenge. Australian is the second year joining the BL International Challenge right here. So what do you think about the match, the ambience, the camp, the people? Yeah, well, it's an amazing experience. Like, we look at it and like really want to make the most of the opportunity. Like, it's great to see like everyone's getting around like such like young basketball players that obviously want to go on and do things with their basketball. And it's good to see like everyone getting around it. So yeah, like we look at it and we really want to make the most of the opportunity, and are really looking forward to versing the team. Oh, cool. So what do you think about our basketball atmosphere right here? I mean, you know, you see our player, the high school players as yourself, then playing as good as maybe yourself, your teams. Yeah, well, yeah, they've got a really good culture around like the school, and they've got a really good passion for like the game. So every school we've been to have like been really passionate about playing for their school and playing basketball, and it's really really helped them. We need to obviously match that passion and determination to beat them. It's been really hard so far. And we've found it difficult, but yeah. Your team is coming to the final, right? Yeah. Yeah. So what do you feel? Like you just feel that okay, your team, my team is like this or something, or you just can say that they are great, but maybe I don't know, you have your own strategy or something. Yeah, well, like we all have different strategies throughout the game, but yeah, we've the past few games we've noticed like we've lacked in a few areas, and we want to make that better. So we've been working on that, and just want to really focus on all of like a few of their players. Like they can really shoot the ball. They've got they really like to get after the ball. They've got great hustle, and yeah, they've all got a really good passion for the game. They work really hard. So it's important for us to match that hard work and really like go out there like looking to win, because like that's what we're here for. Like, so yeah, we're really looking forward to it. Oh, okay, this is interesting. What is the rituals? I mean, the common rituals that maybe your teams have to do it. Well, we all have different like sort of rituals before the game. Like me personally, I probably like to have like a banana or lots of water before a game, so yeah. Okay, so there's nothing specific, but you know the things that just make your team and yourself enjoy yourself to like playing as good as you can, guys, right? Yeah. On the match. Oke, cool. Nah, nih kalau misalnya kita dengerin Carlton tadi, karena memang Australia masuk ke final ya. Cuman kalau misalnya ngomongin soal masing-masing tim tuh kan
kalau tadi aku godain dia agak nggak komedi orangnya kayaknya. Sense of humornya agak kurang sih, tapi nggak apa-apa, fine. Kita ngomong bahasa Indonesia aja biar yang nggak ngerti ya. Dok, tapi kalau misalnya Yudo ngelihat sendiri nih dari DBL, masing-masing tim nih seperti apa sih? Masing-masing tim nih punya kekuatan yang imbang kah? Atau sebenarnya mungkin jujur aja ya, ngeliatin nih sekarang untuk tahun ini misalnya, oke, emang Australia lebih gede ini sebenarnya potensinya sekarang dan lain sebagainya gitu. Mungkin ada yang seperti itu atau memang seperti apa Yudo memandang for the each team Indonesia, Malaysia sama Australia? Ya, jadi mungkin bisa saya jelaskan timnya dulu kompetisinya dulu. Jadi nanti ini adalah kompetisi setengah kompetisi atau round robin kita bilangnya. Jadi nanti masing-masing tim itu bertemu 2 kali. Bertemu 2 kali dan ini sistemnya klasemen. Jadi termasuk pertandingan besok itu adalah klasemen. Jadi nanti perhitungan dari siapa yang menang, siapa yang kalah, itu yang klasemen paling tinggi dia yang juara. Jadi ini masih still like not final ya. Jadi ini masih like apa tadi round robin. Round robin. Oke. Ya udah, berarti sebenarnya semua tim masih punya potensi untuk menang. Cool. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut. Kita break dulu. Don't go anywhere. We're still on SBO Web TV. We'll be right back. Polda Jatim berhasil membongkar kasus tindak pidana prostitusi online yang dilakukan seorang mucikari di Kota Kediri, Jawa Timur. Polres Kutim berhasil menangkap 2 pelaku pembakar rumah bangsawan yang menyebabkan 84 jiwa kehilangan tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Sangatta. Dunia pendidikan di kota Surabaya was-was terkait dengan kejelasan BOMDA dan pasca diambil alihnya SMA, SMK oleh provinsi. Maka dari itu, ikuti perjalanan tim TOS kali ini pada pukul 21.00 hanya di SBO TV. Apakah bisa dibandingkan apple to apple atau gimana ya ketika kita bicara penegakan hukum versus pungli? Ini penyakit lama. Kalau lagu itu lagu lama, syairnya baru. Sekarang sudah ada dimasukkan di dalam undang-undang tentang tipikor. Jadi jangan main-main ya. Ketika orang sekarang memainkan hukum akan kena ini. Sebagai warga negara yang baik, wajib melaporkan atau ikut bertindak. Nah, tetapi kenyataannya pungli itu kan selalu dilakukan oleh aparat-aparat tertentu. Membuka hari Anda di pagi hari, kami suguhkan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dan peristiwa di sekitar Anda, dikemas secara detail dan lengkap. Kalau tata ruangnya, saya kira ini perjalanan panjang ya. All right, we're back on SBO Web TV with me, Yudi Kemal. And now, after we have Carlton Overman from the AGU All-Star Australia in boys teams, we have Aloysius also. Aloysius Winston Swenjaya. Okay, Winston from DBL Indonesia All-Star. And we have Yudo Herman as Communication Manager PT DBL Indonesia. We have Heng Ye Tong from Malaysia, and then Ben Sens as the translator right here. Welcome, man. Yeah. Hi. Oke, Ye Tong agak nggak terlalu fluent in English dan juga bahasa, jadi kita akan ngobrol juga banyak dengan Ben Sens, tapi nggak apa-apa, nanti kita juga akan tanya. Oke, Dok, ini menarik ya. Tadi kita sudah ngobrol sama Carlton dari Australia, Winston dari Indonesia. Now we go to Ye Tong, right?
Okay. I'm sorry for my mistakes spelling really that bad your name. Okay. Yetong, so maybe it's still very same questions like both of the guys that I asked them early. So what do you think about the international challenge so far? This challenge. 你觉得这个国际锦标赛是你的感想？觉得是一个很好的舞台，可以让每个国家的球员都来一起比赛。He said that this is a very big stage to perform for all the players around the world to perform here in DBL. Oh, cool. Benson translating really that long, tapi Yetong ngobrolnya sedikit banget ya. Tapi oke, ini update people, saya coba untuk translate bahwa si Yetong juga bilang bahwa ini tuh semuanya ngobrol kalau ini tuh match yang gede banget, ini stage yang gede banget buat Yetong ya, buat Malaysia, dan he's really like proud to be right here. Jadi sama lah semuanya kayaknya ngerasa ini tuh luar biasa banget ya international challenge ini. So Yetong, how long you can adapt the team from Indonesia and Australia so far when you have already faced them on camp? 一东，你怎么适应这两个球队？你讲一下这两场球赛的感受。就用平常心去打，因为两队都没有看过，然后。Okay. First, he said he never met both teams before. We never know the skill and what the strength of Australia team and also Indonesia team. But he tried his best to adapt with the game. Okay. And he did his best as well. Oke, jadi sebenarnya Yetong dari Malaysia juga sama aja sebenarnya seperti yang lain. Mereka comes right here with no idea. Mereka sebenarnya sama-sama belajar untuk beradaptasi dan mereka juga percaya bahwa sebenarnya setiap tim punya keunggulan dan juga kelebihan. Anyway, sekarang saya ke Yudo deh sebentar. Do, ini kita kalau misalnya ngomongin mereka ini kan semuanya disiapin. Ini sekarang masih Robin round ya, Robin round in a half round. Round Robin. Aku selalu soal ini sih kembali. I'm sorry. Ini kita akan tujuannya going to USA, right? Jadi kita akan berangkat ke USA. The final is right there. Jadi semuanya final match semua ada di situ. Nah ini kapan sih sebenarnya ke agendanya? Apa cuman jalan aja, or ada specific agenda right there? Jadi nanti Honda DBL All Star ini setelah berkompetisi di International Challenge dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nanti tanggal 6 mereka akan berangkat langsung ke Amerika. Oh, 6 ya, November 6. Winston dan kawan-kawannya akan langsung berangkat tanggal 6 pagi dan sampai tanggal hampir 9-10 harian baru balik. Lo ajak aku dong, Dok. Aku tanggal segitu kosong sih sebenarnya kayaknya. Coba kita cek sama manajemen schedule-nya. Oke. Gak apa-apa aku bawain kopernya Winston atau bawain bolanya Winston gitu. Ya, nggak ada masalah, fine. Tapi anyway, mungkin nanti kita akan ngobrol lagi secara spesifik apakah mereka sebenarnya akan diajak sama timnya DBL ke Amerika itu bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi juga mungkin belajar. Ya kan? Ada nggak sih agenda mereka belajar dan ngeliat tim basket di sana? Right, we'll be right back. We find the answer after the break. Don't go anywhere. Oh, oke. Ternyata kita sudah harus menutup ini. Ternyata memang waktu kita sudah jam 6. Aku keasikan loh, Dok. Aku pikir kita harus break lagi untuk bisa ngobrol lagi. Ternyata enggak. Mungkin kita sambung nanti-nanti. Di 2017, right? You have to promise, guys, to just come again to Indonesia, to Surabaya, ya, Yetong, ya. Okay, Yetong, maybe there is one last, I don't know, statement for the Honda DBL International Challenge 2016, especially for your team or maybe for all of your friends right here? 你说出一下你参加这个球赛，那你想要告诉电视机前面的观众朋友你的一些感想？我们球队只练3天球，然后可以打到这样的成绩已经很好了，希望以后还有机会再来。Okay. We only have a short time of training and we sent the team here. He said we did the best. We hope that next year we'll come again to join this tournament. Okay, cool. Winston?
Ya mungkin sama sih, kayak kita juga waktu latihannya sedikit, kita dikumpulin jadi satu di sini dan berkompetisi di sini juga. Secara sehat ya? Yeah. Okay, Carlton, maybe there's one last statement from you for this really great match. Yeah, we're just looking forward to the game, and yeah, we find this tournament a really good experience. So each year we're gonna bring like more teams, and yeah, just get more players, get better, just enjoy it. So yeah, really enjoying it. Cool. Okay, so you guys, good luck for all of the match for all of you till November 5th, and then buat ke Amerikanya juga, mereka juga akan belajar tim basket ya. Tadi kita belum sempat jawab. Mereka akan ada ke sana agenda. Ada agenda ke sekolah-sekolah di Amerika. Wah, seru tuh. Terus belajar juga tentang tim basketnya juga kan? Belajar basket dan terutama merasakan gimana sih atmosfer belajar di Amerika gimana ya? Alright, okay, cool. Thank you banget, Yudo. Yudo Herman right here. Update people. Communication Manager PT DBL Indonesia, Aloysius Winston Swenjaya, as one of the boys member team on the DBL Indonesia All-Star. Carlton Overman from Australia, and Heng Yetong, thank you very much, from Malaysia, and Benson is the translator. Yudi Kemal, it's the end of the show from SBOT Web TV. So I'm ciao out, guys. See you. Cristiano Ronaldo sepakati kontrak anyar di Real Madrid. Valentino Rossi akhirnya akui